Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Humas Semeru, saat ini dengan saya Aufa. Di sini saya sudah berada di makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik. Yuk simak informasi selanjutnya mengenai Syekh Maulana Makhlik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, sekarang kita sudah berada bersama Bapak Wahab selaku pengurus yayasan dari makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, saya ingin bertanya mengenai sejarah singkat mawon Bapak mengenai makam Maulana Makhlik Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa bersilaturahmi di makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim dengan selamat atas ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan daripada Maulana Makhlik Ibrahim, bahwasannya beliau datang di Gresik pada tahun 1389 Masehi. Jadi beliau di Gresik ini tidak langsung menyebarkan ajaran agama Islam, tetapi beliau memperdalam terlebih dahulu untuk bagaimana nanti ditemukan dakwah yang bisa diterima masyarakat itu, cara dakwah yang bagaimana. Jadi beliau pelajari itu semua selama 2 tahun. Bahwasanya kehidupan masyarakat Gresik ini masih bermata pencarian nelayan dan petani. Kemudian kehidupan sosial budayanya masih percaya ada pengaruh agama Hindu dan Buddha dan lain sebagainya. Jadi beliau pelajari itu semua, nantinya beliau bisa mencari cara dakwah yang bagaimana. Setelah dipelajari semua, beliau dalam berdakwah memakai 3 cara. 1 dengan berdagang, kemudian yang kedua dengan pengobatan, terus yang ketiga dengan akhlak atau tauladan. Cara 3 inilah yang dipakai oleh Maulana Makhlik Ibrahim di dalam memperkenalkan ajaran agama Islam di Gresik dan sekitarnya. Kemudian dalam berdakwah, beliau tidak bertempat di satu tempat, tapi beliau nomadun, berpindah-pindah. Mulai dari Leran, awal kedatangan pertama beliau, di sekitar lokasi makam Fatimah binti Maimun, itu ada komunitas Islam yang kecil, tidak berkembang. Beliau mulai dari sana, mengembangkan ajaran agama Islam di Leran dan sekitarnya, dan di sana beliau mempunyai peninggalan yang sampai sekarang masih ada, yaitu namanya Masjid Pasucinan yang ada di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Peninggalan beliau yang kedua yaitu Masjid Mutahar atau Langgar Sawu, itu ada di Jalan Fakih Usman, tepatnya di daerah Kelurahan Kemuteran, Kota Gresik, dekat dengan Rumah Sakit Muhammadiyah. Itu peninggalan beliau yang kedua. Peninggalan beliau yang ketiga yaitu makam beliau, makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim yang ada di Desa Gapuro Sukolilo, Kecamatan Kota Gresik. Dan itu di batu nisan beliau itu tertulis gelar-gelar yang menyertai, yang menunjukkan tentang kemuliaan dan ketokohan beliau. 1, Ma'far al-Umaro, jadi kebanggaan pemerintah, dalam hari ini Kerajaan Mojopahit, karena beliau termasuk juga sebagai Sah Bandar Kota Gresik, diangkat resmi oleh Prabu Barijaya. Yang kedua, Umdatin Salatin wal Fuzaro, tempat minta nasihatnya para sultan, para menteri, dan para pangeran. Yang ketiga, As-Said As-Sahid, juru damai bagi setiap perselisihan aliran yang satu dengan yang lain. Dengan solusi yang diberikan oleh Maulana Makhlik Ibrahim bisa dicarikan jalan keluarnya. Yang keempat, Muhibbal Masakin wal Fuqara, tempat minta kekasihnya, kecintaannya kaum fakir miskin, karena sifat beliau yang suka
memberikan pertolongan. Yang terakhir, gelar yang ada di batu nisannya yaitu Burhan Ad-Daulah wal Ad-Din. Jadi abdi negara sebagai Syah Bandar Kota Gresik dan abdi agama sebagai seorang penyebar agama Islam yang pertama kali di Kota Gresik dan termasuk jajaran Wali Songo yang paling tua. Beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan di batu nisannya tertulis angka tahun wafatnya yaitu tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 9 April 1419. Nah, itu tentang sejarah singkat daripada Maulana Malik Ibrahim. Seperti yang udah diketahui oleh banyak masyarakat nih Bapak, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu memiliki julukan kakek bantal. Mengapa Bapak kok disebut dengan kakek bantal? Julukan beliau satu Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian yang kedua Sunan Gresik karena wilayah penyebaran agama Islam beliau di Kota Gresik dan sekitarnya, dan ada lagi yang menjulukinya kakek bantal. Nah, kakek bantal ini karena beliau sangat bijaksana dalam melihat kondisi dan situasi di masyarakat, dan kebijaksanaan beliau ini bisa mengerti dan diikuti oleh masyarakat. Dan juga kakek bantal ini karena setiap kegiatan tadarus beliau, kemudian pemahaman tentang kitab-kitab kuning, pengajaran terhadap santri-santrinya, itu sebagai tataan kitab tersebut di bawahnya itu selalu ada bantalnya, yang sekarang masih diadopsi di pondok-pondok pesantren, pondok-pondok salaf, kiai-kiai yang sepuh itu masih pakai bantal sebagai tataan daripada kitab-kitab yang kuning yang diajarkan pada santri-santrinya. Itu termasuk minta keberkahan tafaul dengan Maulana Malik Ibrahim, seperti itu. Untuk cara dakwahnya dari Syekh Maulana Malik Ibrahim itu, metode dakwahnya itu seperti apa Bapak di Kabupaten Gresik ini Bapak? Di dalam dakwah beliau, karena melihat perkembangan pada waktu itu kan Gresik ini sedang mengalami krisis multidimensi, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis kekuasaan, disebabkan karena wilayah Gresik termasuk wilayah Kerajaan Mojopahit yang pada waktu itu mengalami kemunduran karena perang Paregreg, yaitu perang perebutan kekuasaan antara putra-putra permaisuri dan selir dan putra-putra selir yang lain ingin berkuasa, sehingga timbul peperangan yang tidak ada hentinya, berhenti perang lagi, berhenti perang lagi, seperti itu. Namanya perang Paregreg. Dan Gresik termasuk wilayah kekuasaannya. Jadi distribusi barang, kebutuhan pokok, kemudian harga-harga kurang terjangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu Maulana Malik Ibrahim dengan cara berdagang memperkenalkan ajaran agama Islam itu membangun toko untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat yang kurang mampu, untuk memenuhi kebutuhan pokok yang harganya sangat mahal tadi. Oleh sebab itu Maulana Malik Ibrahim dengan cara berdagang memperkenalkan ajaran agama Islam. Yang kedua dengan pengobatan. Allah memberikan keistimewaan kepada beliau bahwasanya setiap doa yang dipanjatkan oleh beliau termasuk golongannya mustajabat doa, baik melalui media air, media pengobatan herbal yang memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan di sekitar kediaman beliau yang sekarang lebih terkenal dengan pengobatan herbal, seperti itu. Itu dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim sebagai media dakwah daripada beliau untuk memperkenalkan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir dengan akhlak. Jadi Maulana Malik Ibrahim tidak hanya memberikan mauidhatul hasanah, tetapi juga memberikan uswatun hasanah, jadi tauladan, contoh langsung bagaimana syariat Islam di dalam Al-Quran itu beliau implementasikan kepada masyarakat sekitarnya dengan ketokohan beliau, dengan memberikan tauladan contoh langsung, hidup berdampingan dengan tetangga, kemudian merangkul golongan-golongan yang tersisihkan, karena di dalam ajaran agama Hindu dulu ada perbedaan kasta dan lain sebagainya, Waisya, Sudra, Ksatria, dan Brahmana. Beliau merangkul semua untuk bersama-sama memperdalam dan mempelajari tentang ajaran agama Islam, tidak membedakan
pangkat dan kasta dan lain sebagainya, kedudukan dan lain sebagainya. Beliau rangkul semua. Itu keistimewaan daripada Maulana Malik Ibrahim. Jadi diberikan contoh peribahasa, kalimat-kalimat yang santun, kalimat yang sopan dan menghormati yang tua, itu beliau tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tunjukkan betul. Jadi tidak hanya memberikan nasihat di atas mimbar dan pidato dan lain sebagainya, tapi konsisten dengan kalimat-kalimat yang diucapkan. Jujur, amanah, kemudian suka memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Itu memberikan kesan kepada masyarakat, membuat masyarakat itu hormat kepada beliau dan mengikuti apa yang setiap diucapkan beliau. Dan akhirnya pemeluk penganut ajaran agama Islam bertambah hari bertambah banyak, seperti itu. Memberikan contoh nih Pak. Memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi itu 3 cara yang dipakai oleh Maulana Malik Ibrahim di dalam dakwah menyiarkan ajaran agama Islam di Gresik. Untuk di sekitaran sini itu makam siapa aja nih Pak? Atau cuman keluarga dari... Jadi kalau di Cungkup Utama itu ada makam sebelah timur sendiri, makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang di tengah istrinya, Sayyidatina Siti Fatimah. Sebelah barat ini putranya, Sayyid Maulana Mahfur. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada khoddam beliau. Kalau sekarang itu ajudan atau asisten pribadi beliau yang melayani tentang materi dakwahnya, kemudian pakaian, makannya, dan lain sebagainya. Kemudian di sekitar makam ini, itu makamnya para habaib, orang-orang keturunan Arab yang dimakamkan di sekitar makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan yang di sebelah barat makam, itu ada makamnya Bupati pertama Gresik, yakni Kanjeng Tumenggung Pusponegoro I. Nah, itu bersama kerabat beliau, bersama putra wayah, cucu-cucu daripada Tumenggung Pusponegoro, Bupati pertama Gresik. Kemudian yang sebelah barat itu makamnya pahlawan, makam pahlawan para syuhada yang memperjuangkan tentang kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi ini memang di komplek pemakaman daripada ulama, umarok, dan syuhada. Jadi satu komplek yang berdampingan, yaitu tentang keberadaan makam-makam di sekitar makam Maulana Malik Ibrahim. Seperti itu ya. Mohon diberikan kesan dan pesan Bapak kepada Sobat Humas Semeru mengenai Ramadan kali ini Bapak. Alhamdulillah. Jadi di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa mentauladani dari akhlak beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim dan kepada generasi muda agar selalu timbul mahabbah, kecintaan kepada para aulia yang telah memperjuangkan akhlak daripada masyarakat Gresik dan sekitarnya. Karena beliau juga mengambil hikmah daripada Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan hikmah. Amin. Meningkatkan ketakwaan. Amin. Sehingga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Amin. Saya Aufa, nantikan episode-episode Safari Ramadan selanjutnya tentunya hanya ada di sosial media Bit Humas Polda Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.